Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 kelas 9C. Hari ini kita akan mewawancarai seorang narasumber tentang cara pembuatan tape ketan hitam untuk tugas praktek kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Firdaus dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Destania Putriwardana dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Kiri Samil Fatia dari absen 14. Perkenalkan, saya Tiara Rizky Lianti dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Arbi Abdul Kusumo dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Jufri Najib Sarana Romanto dari absen 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 hari ini akan mewawancarai seorang narasumber tentang bagaimana pembuatan tape ketan hitam. Langsung saja ya. Sebelumnya, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Irna. Ya, di sini tuh alamat lengkapnya di mana, Bu? Jalan Sukawarna 2 nomor 12. Barangkali bisa memberi nomor telepon supaya nanti kalau ingin konsultasi bisa langsung ke Ibu. Oh, boleh. 0896 5600 6098. Terima kasih. Ibu, apakah emang Ibu terbiasa membuat tape ketan hitam? Untuk sekarang ya sudah terbiasa dan kadang-kadang malah dijual. Gimana awalnya Ibu membuat tape ketan hitam? Awalnya ya belajar karena kebetulan ibu saya suka membuat tape ketan hitam dan suka dijual juga. Kebetulan memang tape buatan ibu saya itu cukup terkenal waktu itu ya, kemana-mana sudah banyak yang membeli karena rasanya memang manis gitu ya. Jadi saya belajar kepada ibu saya dan mulai tertarik untuk membuat tape ketan hitam. Apa sih yang membuat Ibu tertarik buat bikin tape ketan hitam? Ya awalnya karena memang suka ya, keluarga juga suka, jadi tergerak untuk belajar dan membuat sendiri. Apakah tape yang ibu buat dijual? Awalnya tidak, tapi lama-lama banyak saudara dan teman yang ingin mencoba. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual dan alhamdulillah saat itu waktu jualan cukup ramai juga ya. Apakah sulit dalam membuat tape ketan hitam? Sebetulnya kalau secara proses sih mudah ya, tapi memang harus memperhatikan beberapa kaidah yang tidak boleh dilewatkan. Jadi kalau dibilang sih gampang-gampang sulit dan sulit-sulit gampang gitu ya. Kalau sudah jadi tape, apakah bisa langsung dimakan atau bisa diolah lagi? Bisa langsung dimakan begitu saja. Kalau misalkan mau diolah lagi juga bisa, banyak sekali olahan-olahan dari tape ya. Misalnya puding, terus kalau di Jawa Tengah itu terkenal madu mongso. Kalau di wilayah Jawa Barat sendiri paling dodol tape ya. Kemudian bolu juga ada yang suka menggunakan tape ketan hitam. Kalau bahan-bahan yang diperlukan gampang dicari? Bahan-bahannya sangat mudah dicari, biasanya di pasar juga banyak. Itu hanya memerlukan ketan hitam, ragi dan air saja. Cuma memang harus diperhatikan dari segi kualitasnya. Tape ketan hitam itu sangat mempengaruhi hasilnya bila ketan yang kita buat kurang bagus. Jadi kita harus benar-benar kalau misalkan ke tempat penjualan beras gitu ya, kita harus menyampaikan bahwa kita akan membeli beras ketan hitam yang kualitasnya paling bagus. Bagaimana cara menyimpannya? Untuk menyimpannya, kalau sudah jadi tape, biasanya sekitar 2 hari dari pembuatan itu kan sudah matang. Kalau kita tidak ingin terlalu menyengat manisnya dan menimbulkan alkohol yang lebih tinggi, itu biasanya disimpan di kulkas. Kalau di kulkas biasanya sekitar 2 bulan juga masih kuat ya, masih kuat. Kalau misalkan tidak disimpan di kulkas, biasanya hanya beberapa hari aja itu sudah terlalu menyengat. Dan untuk sebagian itu tadi diolah. Ada yang suka diolah dibuat dodol, jadi dipanaskan lagi, kemudian dibuat madu mongso, ditambahkan lagi dengan kelapa yang seperti itu. Di mana dapat memperoleh bahan-bahannya, Ibu? Di pasar ya banyak sekali. Ragi juga banyak di pasar, apalagi sekarang ada marketplace, mudah dicari Online ya? Iya, online. Berapa lama sih proses bikin tape ketan hitamnya, Bu?
Proses pembuatannya itu dari awal sampai selesai itu memerlukan waktu kurang lebih 5 hari ya. Karena memang agak lama pembuatannya itu dari mulai merendam sampai menjadi ikannya tape. Bagaimana tahapan-tahapannya dalam membuat tape ketan hitam? Untuk tahap pembuatannya itu pertama ketan hitam yang sudah kita beli, kalau di kita ya khususnya di daerah Bandung, Jawa Barat, itu ketan hitamnya biasanya masih murni, jadi masih dalam bentuk ketan hitam yang memang utuh. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali ketan hitam yang istilahnya sudah disosok ya, atau istilahnya sudah dikupas kulit ari. Nah itu berbeda nanti cara pembuatannya. Kalau untuk ketan hitam yang terbiasa ada di kita, itu pertama dicuci bersih karena pasti nanti kotor, banyak gabah, banyak kotoran debu, kemudian kerikil yang kecil itu. Nah itu sebisa mungkin ya memang sih agak saru ya karena hitam kan, tapi biasanya sih terlihat sedikit ya. Nah kita buang dulu sampai benar-benar bersih, baru setelah itu direndam selama 48 jam atau 2 hari. Nah dalam waktu perendaman itu setiap sehari 2 kali itu harus dicuci ulang. Karena nanti setelah beberapa jam direndam itu akan berbuih airnya, rendamannya itu. Jadi itu dibuang, cuci lagi, rendam lagi gitu. Jadi nanti sorenya, kalau misalnya kita bikin pagi-pagi ngerendam, nah sorenya itu buang lagi, cuci, kemudian rendam lagi. Nanti pagi-pagi buang lagi, cuci, rendam lagi seperti itu sampai akan diolah selama 2 hari. Nah kalau udah 2 hari, ketika akan dikukus, ditiriskan dulu sebentar, baru nanti kita siapkan kukusan. Nah kalau kukusannya nanti udah diberi air panas sampai mendidih seperti biasa ya, baru kita kukus si ketannya itu selama 30 menit untuk ketan 1 kilo atau setengah kilo ya. Kalau misalkan kita membuatnya lebih sedikit cukup sebentar aja, tapi lebih sedikit lebih sebentar, tapi standarnya sih kita buat setengah kilo atau 1 kilo ya, minimalnya biasanya itu sekitar 30 menit. Setelah dikukus 30 menit, dikeluarkan dari kukusan, kemudian kita siapkan air sesuai dengan takaran resep yang dibutuhkan. Kalau untuk 1 kilo itu berarti membutuhkan 2 gelas air. Nah 2 gelas air itu boleh air panas, boleh air dingin biasa, dimasukkan ke dalam ketan yang tadi sudah dikukus, kemudian diaduk dan ditutup. Nah ditutupnya ini selama 30 menit juga. Didiamin? Iya didiamin, tapi selama 15 menit nanti aduk, karena kan yang bagian atasnya belum ini, karena nanti mekar ya si ketannya itu menjadi lebih mekar. Diaduk sampai nanti 30 menit. Kalau sudah 30 menit biasanya air sudah terserap ke ketannya dan sudah tidak berbentuk air lagi, jadi sudah habis gitu ya. Nah si ketan yang tadi sudah diberi air itu kita kukus lagi selama 30 menit lagi atau sampai matang. Nanti bisa dicoba kok. Kalau misalkan ini bisa dicoba pijit seperti ini ya, empuk biasanya, atau dimakan. Jadi nanti rasanya mirip nasi ketan gitu. Nanti udah empuk, udah kita anggap mateng nih kayak nasi ketan, udah cukup. Nah setelah 30 menit setelah mateng kita angkat, nanti si beras ketan yang udah jadi ketannya itu, yang udah jadi nasi ketan, disebar-sebarkan di tempat wadah yang lebih luas gitu ya, supaya cepat dingin tujuannya gitu. Nah udah, kalau sudah dipastikan dingin itu boleh pakai kipas, boleh pakai apapun lah ya, pokoknya nanti tunggu sampai betul-betul dingin. Kalau sudah betul-betul dingin baru kita siapkan raginya. Untuk 1 kilo beras ketan itu memerlukan ragi sekitar 1 sendok teh atau 4 gram ya. Biasanya kalau di pasar itu suka dijual bulat-bulat sebesar gini ya, ada yang gepeng, ada yang bulat kayak bola gitu ya. Nah itu tuh sekitar 3 gram. Jadi kalau kita mau beli misalnya 1 kilo ketan itu raginya butuh 2, tapi nggak semua itu, nggak semua dipakai. Jadi nanti digerus, tetap nanti ditakar pakai 1 sendok teh atau pakai timbangan 4 gram lah. Nah yang 4 gram ini kan sedikit memang ya, itu nanti disebar ke ketan yang sudah betul-betul dingin. Ini kuncinya di sini. Jadi ketika ketan masih belum dingin, kita jangan dulu apa-apain ragi gitu. Apalagi kalau ketannya nanti didinginin pakai kipas angin. Kalau pakai kipas angin, mungkin nanti ragi yang akan kita ini kan terbang ke ketannya ya, padahal si ketannya belum dingin. Nah itu bisa mengakibatkan peyemnya itu atau tapenya itu menjadi masam. Ya kalau kita pernah dapetin tape itu asam ya, nggak manis banget gitu. Nah itu tuh salah satunya dikasih ragi ketika belum dingin.
nanti kalau udah betul-betul dingin, udah betul-betul kita pastikan udah dibolak-balik tuh udah yakin dingin, baru kita tabur lagi sedikit-sedikit. Tabur raginya ambil dulu sedikit, taburkan sampai merata, lalu nanti balikan si itunya ketannya, balikan, tabur lagi sampai semua rata, baru dibolak-balik pakai ya diaduk pakai spatula kayak gitu ya. Kemudian nanti simpan di di wadah, boleh di toples atau di apapun lah. Ada kadang-kadang suka dialasi daun pisang atau bahkan yang suka dibungkus kecil-kecil sekalian ya kalau untuk dijual, boleh pakai daun pisang, daun jambu ya kayak gitu. Nah itu bebas ya untuk penyimpanan. Disimpannya apa harus di wadah yang kedap? Enggak juga sih, enggak harus kedap, tapi yang jelas tertutup. Nah selama disimpan itu, kalau misalkan kita ingin mencoba nanti apa tapenya udah matang atau belum, kita bisa menyimpan sedikit di wadah terpisah gitu. Jadi kalau bisa yang disimpan di wadah yang banyak itu jangan diganggu gitu selama dia belum matang. Biarkan, misalkan kita simpan di toples yang besar gitu ya. Nah kita ambil aja sedikit, kira-kira beberapa sendok gitu ya, disimpan di toples yang kecil banget gitu. Jadi ketika nanti kira-kira nih udah mau 2 hari, biasanya kan matang ya si tapenya itu, kita bisa coba icip gitu. Biasanya sih tandanya dia udah matang itu pertama berair. Si tapenya itu nanti akan berair, kemudian rasanya lebih manis gitu. Nah untuk pengolahannya sendiri itu memang ada beberapa versi juga ya. Ada yang suka menggunakan sedikit gula pasir. Misalnya untuk 1 kilo itu ada gula pasirnya itu kira-kira 1 sendok makan lah. Cuma ditabur begitu aja. Sebenarnya tujuannya bukan untuk membuat tapenya itu jadi manis, karena sebenarnya ragi itu sendiri bakal membuat tapenya manis. Cuman fermentasinya biar cepet gitu. Katanya ragi itu makanannya gula gitu. Jadi tabur gula dulu baru ragi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih selama ini tidak pernah menggunakan gula ya, dan memang tapenya cukup manis selama ini. Ya untuk prosesnya sih seperti itu ya. Nah kalau udah selesai, kalau misalkan kita rasa manisnya udah pas, udah enak, langsung aja masukin kulkas biar nggak tambah menyengat lagi. Karena kalau dibiarin di luar nanti fermentasinya terus berjalan kan raginya, maka dia akan menjadi lebih menyengat, lebih kuat rasanya. Kan tape itu ada tape ketan hitam sama tape ketan putih ya. Itu apa cara pembuatannya sama gak sih? Untuk cara pembuatan sama, hanya saja berbeda di perendaman beras ketannya. Karena kalau ketan putih itu kan dia lebih empuk, jadi hanya setengah hari cukup. Itu sekitar 12 jam itu cukup untuk merendam ketan putih. Sementara kalau untuk ketan hitam memang betul lebih lama karena berasnya itu keras sekali gitu ya. Nah kalau untuk di beberapa tempat itu ada juga yang suka dicampur ya beras ketan hitam itu dengan beras ketan putih. Tapi biasanya sih perendamannya bersamaan ya, sehingga nanti memang tapenya juga lebih karena mungkin beras putihnya menjadi sama ya, direndamnya lama kan 2 hari, jadinya lebih lembek gitu rasanya. Iya, dan itu biasanya berlaku di daerah Jawa Tengah ke sana lah ya. Kalau Jawa Barat sendiri sih biasanya kalau misalnya memang ketan hitam ya ketan hitam aja gitu kan, pakai dicampur. Boleh kasih tips-tips supaya kita bikinnya gak gagal? Ya itu tadi ya, pertama beras ketannya harus bagus. Jadi kalau kita ke tempat penjualan beras, bilang aja minta beras ketan hitam yang paling bagus gitu. Biasanya nanti dikasih itu ada beberapa penamaan ya. Kalau yang terkenal sih biasanya kalau nggak salah ya itu namanya beras ketan buntut kuda gitu. Ya ada namanya, ada istilahnya. Itu yang paling bagus. Nah itu karena nanti mempengaruhi hasilnya. Kemudian kedua mencuci, yaitu perendaman harus 2 hari lah ya, minimal kurang sedikit, kurang beberapa jam, 2 jam 3 jam nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang dari 1,5 hari lah itu untuk perendaman. Karena nanti kalau kurang merendam ketannya nggak terlalu empuk nanti tapenya, jadi kurang empuk gitu ya. Kemudian ragi juga harus memastikan yang kualitasnya bagus gitu. Banyak sih kalau di e-commerce ya yang kayak misalkan di beberapa tempat itu yang terkenal itu ragi-ragi merek-merek tertentu kayak NKL, kemudian Matahari gitu ya. Kalau kita di pasar biasanya mah raginya itu nggak tahu merek apa ya. Nah itu tuh random memang, kadang-kadang bagus, kadang-kadang ya kalau nggak kebenaran memang jadi kurang bagus gitu. Makanya kalau kita udah tahu referensi yang bagus, mending sekalian aja belinya yang udah jelas rekomendasinya kayak gitu. Nah setelah itu tips yang lainnya selain dari bahan itu
cara yang tadi ya, terutama ketika sebelum menabur ragi itu harus benar-benar dipastikan berasnya nasinya udah dingin. Terus kemudian raginya juga harus dihaluskan dengan sehalus mungkin supaya nanti tidak ada, kalau misalkan raginya ada masih butiran-butiran yang belum halus, suka ada aja nanti udah jadi putih-putih gitu. Belum kadang ada yang nggak larut sih, hanya harus betul-betul halus banget itu dihaluskan kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih Ibu. Segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami mulai praktek membuat tape. Kami melakukannya sesuai dengan yang telah diinstruksikan. Dari mulai merendam beras ketan, mengukusnya, sampai memberinya ragi. Kami melakukannya secara bergantian. Nah, ini dia tape yang telah difermentasi selama 2 hari ini sudah manis dan enak sekali. Sekarang kami akan masuk ke pembuatan puding tape ketan hitam.
Nah, sekarang saatnya Expo untuk menilai hasil olahan kami. Alhamdulillah, dari ujian praktek kali ini kami mendapat ilmu dan pengalaman baru. Semoga pembelajaran dan pengalaman dari ujian praktek kali ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton.